Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad dari Sobandi, calon guru penggerak angkatan dari SDN Cidengurik 2 Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan melakukan percakapan bersama Ibu Dewi Gunayanti SPGSD. Ibu, selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Pak. Baik Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan observasi supervisi akademik di kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, Pak Dani, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan gambar organ pencernaan pada manusia, siswa mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menuliskan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu melalui penugasan kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan karya mengenai fungsi organ pencernaan manusia. Jadi ada 3 ya Bu ya, tujuan pembelajarannya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Lalu Bu, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu kembangkan? Nah, pengembangan yang ingin saya capai dan dikembangkan yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan penilaian sikap. Jadi di bagian area pengembangannya adalah di bagian aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan ya Bu ya. Ya. Baik Bu, saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan atau yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti, baik dari segi strateginya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti. Ya, baik Pak. Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajarannya adalah tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian pengamatan, dan penugasan. Nah, model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model PBL. Itu Pak. Jadi strateginya menggunakan pendekatan atau strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang nanti diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk metodenya menggunakan berbagai macam metode ya Bu ya. Itu ya Bu ya. Nah Ibu, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Oke, media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu yang pertama saya ambil PowerPoint dari Canva, kemudian gambar organ pencernaan manusia, kemudian LKPD dan laptop, dan satu lagi yaitu name picker. Baik Ibu.
Jadi menggunakan berbagai macam media ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Nah, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 5A pada hari Rabu di jam pertama. Baik Ibu, nanti di hari Rabu depan ya Bu ya, Iya. di kelas 5 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah itu, setelah kita melaksanakan kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi, yang juga nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktik kami. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti, yang harus saya siapkan mulai dari sekarang. Gitu, Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya Ya, di siap, Pak. percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya. Oke, siap Bapak. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini ya Bu ya. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, coba sekarang lihat lombongnya, apakah masuk semuanya? Lombong satu siapa yang tidak masuk? Reja dan Olis. Ini? Ata. Ini? Ini siapa? Yang masuk? Ata. Ini? Reja. Oh, berarti di sini yang belum masuk Olis ya? Ya. Nah, oke. Coba. Lalu, pimpin doa dulu. Ya, sekarang
kita akan menyanyikan satu lagu nasional ya, yaitu Garuda Pancasila. Yuk, semuanya berdiri. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia menunjukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semuanya, satu lagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan buat semuanya. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang membahas tentang tema 3, yaitu makanan sehat. Kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan. Organ pencernaan pada hewan apa yang kita pelajari kemarin? Sapi. Ya. Apalagi? Kuda. Ya. Pelajaran tentang organ pencernaan sapi. Ada yang masih ingat? Ada apa saja? Rumen, apa Daru? Rumen, apa masuk? Ya, terus? Ya, sekarang kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia yang ada di diri kita ya. Nah, yang akan kita bahas tentang sekarang ini bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu kalian nanti akan mengamati, melihat, menonton video ya, gambar organ pencernaan pada manusia. Kemudian kalian bisa untuk menyebutkan organ pencernaannya, dari mana sampai ke mana, dari masuk sampai nanti keluar ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi agar kalian lebih memahami tentang pembelajaran ya. Kemudian penugasan kelompok nanti kelompoknya akan maju ke depan mempresentasikan tugas yang kalian kerjakan ya. Siap semuanya? Siap. Ada sedikit pertanyaan dari Ibu. Apa yang kalian makan dan minum tadi pagi? Nasi uduk. Minumnya? Air putih. Wasma apa? Makan apa? Makan lontong. Minumnya? Air teh. Akil, makan apa Akil? Oh, belum nyarap Akil. Sudah lama Akil belum nyarap. Nah, yang kedua, apakah kalian sudah mengenalkan pencernaan manusia? Sudah berkenalan? Sudah berkenalan apa tahu? Tahu ya. Yang pertama apa? Kemudian ya, terus kemudian namanya kemudian pintar ya, tahu. Kemudian dari sini apa yang kalian tahu tentang fungsinya? Coba Daru, fungsinya apa mulut? Siapa yang tahu? Memasukkan makanan. Kalau menelan apa?
Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang makan dua stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika memakan? Apakah menyenang atau hancur? Bagaimana kalau kita cerita? Semua makanan yang kita makan akan terdiri dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan bernyala tinggi dan bercampur dengan air liur agar mudah menyebar. Selanjutnya, makanan akan muncul mulai melewati kerongkongan untuk menuju lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi dihasilkan oleh lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung menghasilkan sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang memiliki ampas akan diserap sehingga menjadi padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam jantung. Jantung adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat penyampaian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut dengan saluran apoptosis. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kasih agar tidak melewatkan tidak berbalik.
Oke. Kali lihat ya. Siapa yang ada itu siap? Mau kanan atau kiri? Ini sini. Ini. Oh sini. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Tidak masuk. Siap-siap ya. Sekarang mau yang mana? Oke. Benar kanan kiri jangan diambil. Satu kita hitung. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Apa ya pertanyaannya? Tadi kita sudah belajar tentang organ pencernaan. Coba sekarang sebutkan organ pencernaan apa saja. Mulut, terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus sisa, anus itu. Fungsinya mulut apa? Masih Oke, sekarang makasih sama tangan bersama. Mau lagi? Sekali lagi ya. Siapa yang akan keluar? Oke, mulai lagi ya. Coba hitung. 1, 2, 3. Ya, terus ibu mau tanya kalau fungsinya untuk apa? Makanan ke ada lambung ke ya, oke, terima kasih ya. Nanti kita main lagi. Oke, udah sesuai dengan tempat duduk kelompoknya? Sudah bawa peralatan kelompok? Sudah, kita akan belajar berdiskusi. Udah capitannya mau lagi? Mau lagi? Nanti kita atur lagi setelah kalian mengerjakan tugas diskusi kelompok mana yang akan maju, oke? Oke ya, nanti kita akan main setelah kelompok mana yang akan maju, ya? Majunya berapa? Oke, ini tugasnya, ini tugas kelompok 1 itu membuat poster tentang sistem pencernaan, ya? Jangan lupa diwarnai. Di kelompok 3 fungsi. Di kelompok 4 membuat lagu, ya? Barang-barang tulisannya yang rapi, yang bagus. Gambarnya
kita lihat di sini. So, ayo dijelaskan. Dijelaskan. Organ pencernaan apa mereka? Organ pencernaan. Organ pencernaan dari ya, tepuk tangan. Oke, kita ulang lagi. Ayo semuanya. Menyanyikan lagu. Yo, 1, 2, 3. Mulai dari mulut lalu ke rongkongan, lampu khusus satu, lampu khusus selesai. Nanti dikeliwatkan dengan tulisan. Tepuk tangan. Lagi ya. Oke. Ayo. Lagi. 1, 2, 3. Informasi tentang fungsi pada daerah. Mulut berfungsi
Sudah ya? Sudah. Kita sudah membahas membuat mengerjakan tugas, mempresentasikan. Nah, Bapak, sekarang apa yang kalian tahu tentang organ pencernaan? Ayo, kita punya masukan, kita punya kerang untuk apa? Terus kita punya lambung untuk menyerap yang menghancurkan makanan ya. Kita punya apa lagi? Usus halus menyerap makanan. Ya, kita punya apa lagi? Anus untuk mengeluarkan kotoran ya, sisa-sisa makanan. Oke, ada yang ditanyakan tentang organ pencernaan? Sudah? Semuanya paham jelas? Jelas ya? Oke, kesimpulannya hari ini apa? Kita belajar sistem apa organ pencernaan manusia itu penting tidak? Penting, sangat penting. Bila salah satu organ pencernaan kita bermasalah, semuanya juga akan terpengaruh. Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Memakan makanan yang sehat dan bergizi, apalagi menjaga kebersihan makanan, saling mencuci tangan, bila mau makanan jangan makan makanan sembarangan. Itu ya. Oke, kegiatan hari ini dicukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita berdoa dulu, mengucapkan alhamdulillah. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus. Selamat pagi Bu Dewi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi ya Bu ya, terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang sudah berlangsung? Ya baik Pak, karena saya belum terbiasa ya Pak, awalnya saya merasa tegang dan nervous, tapi alhamdulillah setelah berjalannya kegiatan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Jadi awalnya tegang ya Bu ya, Iya. tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, baik Ibu, bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Pak, terima kasih. Area pengembangan yang sudah dilakukan yaitu area sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Dan tahapan-tahapan pembelajarannya dimulai pertama itu dengan kegiatan awal, yaitu dengan pembukaan.
menyapa siswa, mengucapkan salam, kemudian mengecek siswa, kehadiran siswa, dan membaca doa, menyanyikan lagu nasional. Kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu dengan memberikan materi, kemudian lanjut dengan menonton video dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah anak-anak lihat dalam video dengan menggunakan aplikasi Nempicker. Lanjut lagi dengan kegiatan penutup, yaitu mengerjakan latihan-latihan soal yang dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik Ibu, luar biasa sekali ya mengenai area pengembangan yang sudah Ibu lakukan berikut dengan tahapan-tahapan pembelajaran di dalam kelasnya. Menurut Ibu, tadi area pengembangannya itu ada 3 ya Bu ya, ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya, area pengembangannya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangannya dari siswanya. Sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, Ya. tapi Ibu rasa Masih ada kekurangan. Ya. seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan itu atau kendala-kendala pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Ya, kendalanya yaitu masih ada beberapa siswa yang masih kurang terlihat aktif dalam pembelajaran, kemudian masih belum terlibat dalam penugasan kelompok, dan masih ada yang diam gitu Pak. Itu aja sih Pak. Artinya berarti siswanya kurang aktif. Iya, seperti itu masih mungkin ada. ya, masih ada. Buat Ibu nih, kira-kira mengapa sih hal itu bisa terjadi gitu ya? Kenapa mereka seperti kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok tersebut? Ya, mungkin menurut saya ya Pak, mungkin karena pembagian kelompoknya di dalam jumlah kelompoknya terlalu besar, terlalu banyak anak. Kemudian mungkin juga saya kurang menggunakan pendekatan dengan minat siswa berdasarkan gaya belajarnya, seperti itu Pak. Jadi bagian kelompok besar berarti Iya. ya Bu ya. Jadi tiap kelompoknya itu diisi dengan anggotanya yang terlalu banyak Terlalu seperti banyak. itu ya Bu ya. Jadi dari kendala yang Ibu hadapi tersebut, depannya nih rencana apa sih yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran ke depan ya Bu ya, untuk mengatasi kekurangan atau kendala atau hambatan tersebut? Ya, untuk mengatasi kendala tersebut mungkin saya harus membuat pembelajaran yang lebih menarik dalam minat dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media yang lebih kreatif lagi, mungkin seperti itu. Contohnya seperti menambahkan permainan atau menambahkan video pembelajaran yang lebih menarik, kemudian membuat kelompoknya lebih sedikit lagi, mungkin seperti itu agar siswa lebih aktif lagi. Lebih kelihatan aktifnya. Iya. Gitu Bu ya. Bagus sekali nih Bu ya, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu lakukan tadi. Berdasarkan kekuatan yang Ibu miliki ya Bu ya, akan mengatasi hambatan yang terjadi gitu ya. Kira-kira Bu nih, rencana tersebut kapan akan dilaksanakan atau kapan akan direalisasikan seperti itu? Ya, karena mungkin sekarang udah mau di akhir semester 1 ya Pak. Saya rasa mungkin saya akan melaksanakan di awal semester 2 nanti di bulan Januari. Baik seperti itu Bu ya. Jadi kalau sekarang udah akhir semester ya Bu ya. Aduh, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Terima kasih juga Bapak atas bimbingannya.
Terima kasih Bu Dewi. Baik, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai ya, dimulai dari kegiatan pra observasi, kegiatan observasi serta kegiatan pencatatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi, juga kepada Ibu Uus. Saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri mungkin Bu Uus akan memberikan umpan balik atau tanggapannya. Mangga Ibu. Oh iya. Terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Dhani sebagai CGP yang kebetulan dari rangkaian supervisi teman sejawat ya, mulai dari mendampingi penyusunan RPP, kemudian rangkaian supervisi akademis dari pra observasi, kemudian observasi pembelajaran dalam kelas, dan hari ini adalah obrolan percakapan tentang pasca sebagai bahan refleksi program yang berdampak pada murid ya, ketika Bu Dewi disupervisi oleh beliau. Mungkin dari Ibu terima kasih banyak, berarti nanti setelah selesai supervisi akademis ini sampai pasca nanti bisa mendesiminasikan kepada rekan-rekan sejawat lainnya sebetulnya pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa. Berarti clue-nya adalah berdiferensiasi dan KSE ya, mulai dari penyusunan RPP sampai dengan penerapan di dalam kelas. Jadi teknik inilah yang dipakai untuk merefleksikan. Mungkin kekurangan itu pasti ada, tapi yang penting adalah rancangan tindak lanjut kita, pengembangan diri ke depannya yang namanya melaksanakan penyusunan maupun penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid itu harus seperti apa. Jadi dimulai dari assessment diagnostik ya. Karena ada dua macam, yaitu ada yang non kognitif dan kognitif. Nah itulah rohnya dari sebuah kurikulum merdeka dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tanpa ada pemetaan dari assessment diagnostik tersebut, maka kita tidak akan mengetahui profil belajar anak, gaya belajar anak maupun minat belajar anak. Karena biasanya rata-rata yang sudah Ibu lakukan pun kebanyakannya anak itu bergelut di kinestetik, karena mereka itu sudah terbiasa bergerak di dalam kelas karena merasa tidak nyaman atau bosan. Hampir malah melebihi 50% anak itu termasuk profil gaya belajar mereka itu adalah kinestetik. Makanya kita perlu membuat galeri-galeri di sekitar kelas untuk memahami keinginan anak, karena sekolah itu merupakan satu bagian yang harus memang betul-betul nyaman untuk pembelajaran sebagai pendukung dari lingkungan di lingkungan sekolah tersebut. Jadi intinya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, rohnya kurikulum merdeka adalah salah satunya melakukan assessment diagnostik, baik non kognitif maupun kognitif. Dan lakukanlah pembelajaran yang berpihak pada murid menggunakan, kalau yang sudah kurmer itu kan modul ajar kurikulum merdeka, dan yang belum kurmer berarti boleh diselipkan RPP berdiferensiasi dan KSE sebagai penerapan dari program pembelajaran yang berdampak pada murid. Dan selalu di akhir kegiatan pembelajaran kita melakukan refleksi, bukan dari kita, dari mereka sebagai anak didik kita. Mungkin bisa diberikan pertanyaan pemantik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagaimanakah perasaan kalian belajar dengan Ibu tentang tema ini? Nah nanti Ibu boleh mereka menuliskan dengan emotikon. Tertawa dalam RPP-nya ya, boleh tertawa, marah, tidak senang, menangis dan sebagainya. Nah sebagai tindak lanjut, sebagai tugas, nah nanti misalnya kan PR itu jangan terlalu banyak, tetapi apresiasi kita terhadap mereka dalam kurikulum merdeka itu selalu memberikan emotikon yang baik. Jadi itu salah satu refleksi dari Ibu ya. Setiap permasalahan diawali dengan suatu masalah, tapi yang menyelesaikan permasalahan itu adalah Ibu sendiri. Itulah yang dinamakan dengan coaching ya. Jadi sebagai seorang supervisor, sebagai seorang observer, Pak Dhani itu hanya memberikan pertanyaan pemantik setelah Ibu melaksanakan perencanaan rangkaian supervisi akademis sampai dengan pasca
observasi ini. Selalu diawali seperti itu. Nah, diakhiri dengan refleksi. Berarti, nah Ibu mau bertanya ke Bu Dewi, bagaimana nih setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di dalam kelas, bagaimanakah perilaku anak? Itu salah satunya. Perilaku anak setelah RPP berdiferensiasi ya Bu. Iya. Anak-anaknya lebih aktif di dalam kelas Bu, karena lebih mengedepankan keaktifan siswa dan kitanya juga anak-anak juga dikasih video pembelajaran, jadi anak-anak lebih aktif itu. Oh iya. Terima kasih ya dari Ibu, mungkin seperti itu. Berarti area pengembangan Kak Dani nanti ditambahkan aja. Area pengembangan. Jadi KSE sama berdiferensiasinya. Berdiferensiasinya. Satu tadi Ibu sudah bagus sikap ya, area Iya. pengembangan ke sikap anak setelah pembelajaran. Yang kedua mungkin dari segi IT. Segi IT kan Ibu sudah memberikan video ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga tadi Pak, KSE dan KSE berdiferensiasi dan tetap harus dikembangkan terus dalam setiap RPP. Bukan ketika Pak Dani mau supervisi akademis saja, karena mungkin ala bisa karena biasa, dan awalilah setiap pembelajaran dengan menggunakan asesmen diagnostik. Mungkin nanti bisa lebih sederhana kalau Ibu kan sudah bisa nanti Google Form boleh. Iya. Itu asesmen diagnostik itu bisa dilaksanakan di rumah. Tapi itu hanya di awal tahun pembelajaran. Iya. Kesininya mah sesuai dengan tema aja. Misalnya kalau Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 5. Nah, misalnya hari ini misalnya mengajar matematik, berarti nanti untuk pertemuan berikutnya matematik lagi, berarti ditanyakan berkesinambungan nih. Kalau misalnya matematik hari ini penjumlahan, mau ke perkalian kan agak sulit, berarti ini bagaimana tentang perkalian, sejauh mana pengetahuan kamu tentang perkalian, boleh itu non diagnostiknya. Kalau diagnostiknya langsung kasih soal aja, cuman prosentasenya tidak usah banyak-banyak, 10 soal saja. Contoh kalau yang di kelas 1 kan udah kurman, berarti soalnya ambil aja dari soal PAUD untuk yang kognitifnya. Tapi kalau yang SMP kelas 7 itu semakin ke bawah. Jadi yang 3 soal kelas 7, 3 soal kelas 6, 4 soal kelas 5. Itu persentasenya seperti itu. Kenapa lebih sedikit yang kelas tinggi 3 soal? Karena mungkin kelas 7 itu belum dipelajari. Kelas 6 sudah mulai lupa, tapi kelas 5 adalah dasar dalam pembelajaran matematik misalnya seperti itu. Jadi boleh misalnya kalau mau sekarang udah masuk tematik 3 misalnya, berarti ambil sesuai dengan profil belajar murid. Biarin aja mereka jalan-jalan, dan nanti ketika berdiferensiasi proses kan sudah dibentuk kelompok, mereka dikasih LK masing-masing, lembaga kerja LKPD. Nah, untuk yang kinestetiknya biarin sambil jalan, tapi tetap dipandu oleh kita, diberikan LKPD-nya gitu, biar mereka mengisi sesuai dengan itu. Nah, diakhirilah dengan kesimpulan dari mereka, baru Ibu kuatkan. Kita itu tugasnya hanya menguatkan guru itu, biarkan mereka berbicara. Nah, nanti setelah dikuatkan baru ada refleksi. Nah, mungkin yang kinestetik, kamarnya mas sama Bu Dewi teh bosan, cicingnya baru jeung teresep cara Bu Dewi ngajelaskeun teh gitu kan. Kalau mungkin sambil jalan-jalan mah bisa dia menyelesaikan LKPD. Itu salah satunya untuk kurmer ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa didiseminasikan. Hayo bareng-bareng kita buat program pembelajaran yang berdampak pada murid. Karena insya Allah Bu, karena sekarang kita bukan berakhiran dengan nilai-nilai atau dengan nominal-nominal angka, tapi kita diharapkan bisa anak itu dari rasa senang dengan lingkungan yang nyaman untuk menerima pembelajaran kita, insya Allah akan menaikkan nilai-nilai sifatnya kualitatif. Nah, kemudian satu lagi, ada yang namanya berdiferensiasi produk. Ketika kita mengajarkan, Ibu sudah mengajar dengan selesai, kan pasti ada tugas di rumah. Kalau misalnya kalau LKPD kan hanya penilaian proses. Nah, untuk di rumah itulah mereka itu sudah punya video, sudah punya handphone ya. Nah, mereka bisa menggunakan handphone tersebut sebagai penyerahan tugas. Ibu sediakan satu Google Drive. Barangkali anak sekarang itu sudah pintar. Misalnya, Bu, males kalau bikin puisi harus ditulis, Bu. Saya ngomong aja kan sekarang ada dari direkam atau langsung teks aja ya.
Jadi dari direkam kita ngomong speech to text namanya itu. Dari bicara langsung teks, ada itu aplikasinya. Kita ngomong langsung ada. Nah itu, Bu saya mau video sambil bergaya gitu kan, bikin puisinya sambil dipraktekkan di rumah depan kaca, divideokan kirim ke ibu, boleh. Atau ibu saya mau nulis aja, biasanya orang-orang yang pemalu itu sambil hanya nulis aja Bu, disetorkan seperti ini. Atau Bu besok saya mau pakai gambar, tapi di pinggirnya ada puisinya, boleh. Mangga, asal kriterianya kita tetap membuat kriteria standar untuk penilaian. Karena proses tanpa penilaian pun itu zonk, dan kegiatan tanpa refleksi pun tidak akan bisa kita perbaiki. Karena kalau dulu mah mungkin evaluasi, sekarang mah keren namanya refleksi. Karena kalau evaluasi itu dari kita, biasanya kalau refleksi itu dari dua arah, interaktif dari siswa dan kita. Makanya sebelum mengadakan refleksi ke siswa, kita dulu yang harus mendahului itu untuk merefleksikan sesuatu itu ya. Mungkin dari ibu mah sebagai pengajar merefleksikan kita itu harus banyak-banyak ke anak itu, karena memang anak itu sebagai raja sekarang itu. Dalam sistem Ki Hajar Dewantara itu anak itu kita itu menghamba kepada siswa. Itu intinya. Ya menghamba di sana mungkin di garis bawah bahwa menghamba di sana itu bukan berarti kita jadi pembantu, tapi kita harus melakukan pelayanan yang sangat-sangat prima kepada mereka. Karena mereka itu benar-benar harus kita bukan muliakan, kalau muliakan kata-kata dari Allah ya, harus kita benar-benar anak itu dibahagiakan lahir batinnya agar mereka itu selamat. Dan tugas kita sebagai guru hanya menyingkirkan kerikil-kerikil, rumput-rumput, diibaratkan padi anak itu. Jadi kita hanya menyingkirkan tanpa mengubah. Nah ini, tanpa mengubah anak itu sendiri. Nanti mereka yang akan sambil berjalannya proses akan terbentuk karakter mereka sendiri. Kita hanya menyingkirkan penghalang-penghalangnya saja. Kurang air kita airin. Misalnya kalau rumputnya banyak, kita bersihkan rumputnya. Jadi bukan berarti kita membiarkan tanpa ada kriteria. Pembiaran itu ketika mereka tidak mengganggu proses pembelajaran mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan di akhir. Yang harus kita lakukan adalah membersihkan yang menghalangi cita-cita mereka. Itu pada ya. Mungkin itu Bu. Mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu akan meminta kepada ibu kepala sekolah kita diseminasi pembelajaran berdiferensiasi. Boleh pengawas juga diundang karena ini tahun ini baru kelas 1 sama kelas 4 kan kedepannya kelas 2, kelas 3 gitu. Kita sudah membiasakan asesmen kognitif. Nanti Pak bisa menggunakan yang Google Form. Yang kognitif juga bisa di rumah Bu. Nanti kan muncul tuh ada. Kalau mereka itu hanya senangnya di audio ada kriterianya, itu berarti kita siapkan videonya. Kalau memang kalau ceramah tanya jawab sudah biasa, berarti kita menjelaskan bagi mereka yang suka. Nah, tapi ternyata hampir kebanyakan kinestetik. Yaitu kita harus menyiapkan media pembelajaran yang galeri sifatnya. Tempel aja di kelas. Mungkin seperti itu Pak Dani. Terima kasih. Mangga ditutup. Baik, terima kasih Bu Gus atas umpan balik dan masukannya. Mungkin percakapan ini kita akhiri ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu. Bu Dewi, terima kasih.